pacaran putus, jadi musuh. Putus musuh gitu. Rata-rata musuhan berarti kalau udah putus. Lebih ke pasti awkward nggak sih kalau ketemu? Iya Kecuali lu ya. Nah jadi kayak dan caranya pun nggak harus disamperin, nggak gitu. Dengan komunikasi. Nah makanya gue tuh selalu bermasalah kan soal di komunikasi. Untuk nggak saling nyakitin lebih besar aja maksud gue. Kalau pacaran kan karena udah ngerasa memiliki. Jadi pas putus tuh kayak galau lagi. Nah gue nggak mau lagi tuh ngelewatin hal-hal yang galaunya kayak tai gitu lah. Kayak lawan-lawan terus tuh. Kadang-kadang kan nggak ketemu sih sama yang kita pengen gitu. Nah itu dia tuh. Yang kita tuh nggak ketemu bukan sama yang kita pengen, tapi yang kita butuhin. Nah itu. Halo semua, balik lagi di konten terbarunya Bloom Media, Halo Hati. Tempat dimana kamu bisa bicara dan bercerita dari hati ke hati. Bersama aku Firlendira. Saya Novelizius. Dan bintang tamu kita ada. Belum. Kenapa? Belum nangis belum. Belum. Jangan gitu, jangan sumpah. Bayangin gue kayak rumah Uya gitu tadi. Ya. Emang agak tipis ke arah sana. Cuma belum jago. Belum. Buat hipnotisnya. Jadi ngikutin ngalir. Oke. Ini di sini gue merasa ini loh. Kalian kayak reunian gitu kan. Oh iya taktik Ada belum. pendatang baru di Bloom soalnya. Oh iya taktik belum mana ya, udah mati aja belum diotopsi itu. Aduh. Tapi udahlah nanti ada lagi ya. Ada lagi. Nah. Ate. Ya bang, gimana bang? Gimana nih dengar kabarnya? Apalagi kabar apa dengar? Sekitar 3 tahun lagi lu dicalonkan jadi presidennya stand up. Bener nggak sih? Enggak. Jauh banget. Enggak ya? Kalau nggak mau jadi presiden ya udah wakilnya. Ini gue mencoba masuk ke jokes mereka tapi gue nggak paham. Tolong emang gue. Jangan bang, gue aja pengen masuk ke yang sedih-sedih nih. Aduh. Oh, udah prepare ya? Ada konten lu itu kan? Apa tuh? Yang lu sedikit bocorin tadi. Oh itu konten puisi julid. Puisi julid bang. Buat apa? Hah? Maksudnya buat Nyindir orang, nyindir aja. Oh. Sebenarnya beneran dari hati juga itu. Ada keresahan tersendiri. Ada keresahan tersendiri, terus dibelokin dengan punchline gitu aja kita mah. Tapi tanpa disadarin, lu juga ada sense of romantisnya berarti. Wah gila sih, enggak juga sih sebenarnya. ada lah dikit-dikit mas. Kayaknya semua manusia ada sih menurut gua. Romantisnya. Enggak juga ya. Sih. Ada yang mencoba romantis tapi nggak bisa, kayak bini gua. Oh iya. Iya sih. Ya, kita kan Cancer nih sama. Iya. Bawa zodiak. Kita Cancer. Makanya bawa impus nih kita nih. Aduh, jangan. Oh, bukan Cancer yang itu ya. Gua ada botak lagi. Aduh dilanjutin lagi. Aduh kayak mana benerinnya itu? Enggak, emang salah satu emang botak. Oh iya. Gimana? Lu baru berapa sih nggak boleh tahu? Umur gua sekarang kepala 3. Kepala 3. Kemarin gua main futsal sekali nyundul hat trick. Kepala 3. Oke, iya sih. Maksud gua mencoba. Sorry. Nggak usah, minta validasi. Tawa dong gitu tuh. Itu caranya Bang Ate tuh. Selalu berat ya. Gua langsung keringetan ini. Gak apa-apa gitu. Lu udah punya pacar? Pacar sekarang lagi mencari aja. Belum nggak ada gua pacar. Mungkin kan kayak sebelum undang juga aku udah bilang topik kali ini kita mau bicara soal tentang pernikahan lah. Kita mau bicara itu. Sudut pandang, target tersendiri dan segala macamnya. Apa target gua ke depan? Enggak kan tadi makanya openingnya adalah ditanya kamu udah punya pacar. Kalau sekarang itu belum lah, lagi sih mencari-cari gua. Pacar. Untuk lebih dari pacar sih sebenarnya. Kayaknya ke jenjang pernikahan sih kayaknya. Udah capek bang pacaran mulu bang gua. Pacaran putus. Jadi musuh. Putus musuh gitu. Rata-rata musuhan berarti kalau udah putus. Lebih ke pasti awkward nggak sih kalau ketemu? Iya sih. Kecuali lu ya. Nah jadi kayak Kalau belok ke sini. Pakai tadi gua deg-degan ini. jangan Banyak jokes internal ya kan. Jangan sampai keceplosan. Tadi hampir loh. Kalau bisa kan maksudnya kalau bisa baik-baik kenapa harus? Ya sebenarnya baik-baik, cuma kan karena udah pernah berhubungan dan pernah punya masalah bareng itu kan kayaknya untuk bertemu lagi tuh kayak jangka waktu yang lama biasanya kan. Habis putus tuh kayak berapa bulan kemudian atau sama-sama udah move on. Baru ketemu kayak biasa lagi. Sering kok gua, mantan-mantan gua masih kayak si-hai juga dulu-dulu. Kalau yang baru-baru mah ngilang-ngilang aja. Dianya. Sama-sama ngilang sih sebenarnya berdua gitu. Jadi kayak
Takutnya kan, karena kan kalau putus baru tuh, apalagi yang belum ke distract dengan yang lain-lain, Ya. bisa kans untuk baliknya ada gitu. Nah sedangkan kalau dari kitanya udah capek gitu kadang-kadang. Emang lu kayak gimana yang mau lu cari sebenarnya? Lebih ke ini sih bang, kalau gua sadar diri dari posisi guanya ya. Gue tuh orang, kita harus kan ngenalin diri sendiri dulu lah ya. Betul. Kita kalau gue tuh orang kan nggak bisa sendiri satu. Walaupun gue bisa melakukan hal itu sendiri, tapi entah kenapa kalau dibantu itu lebih senang. Iya. Nah kalau gue gitu, mungkin banyak yang bilang kayak patriarki, maunya dilayanin. Yes. Kagak sebenarnya, karena gue sendiri juga bisa, cuman bedanya kayak lebih kayak seneng aja gitu kalau ada yang saling membantu. Toh juga gue juga ngebantu dia juga gitu, jadi kayak saling gitu. Oke. Nah yang gue cari adalah yang bisa saling sebenarnya. Kan kadang-kadang ada yang mereka dengan ego dia, gue dengan ego gue gitu. Berarti lu dia ini tipe yang harus di-treat. Oh iya, Iya, bisa jadi sih. Berarti tebakan gue ya, Ah, ah. di rumah lu ngeliat nyokap lu begitu ke bokap? Enggak, Kayak, ya enggak. bener-bener disiapin makannya. Oh, kalau itu iya, kalau itu. macem kayak gitu-gitu. Oh iya, ini gambaran rumah tangganya. Kebanyakan dari luar juga, dari kayak teman-teman gua. Oke. Yang deket-deket deh, kayak misalkan teman gue yang Ali Akbar, Bang Rio, yang kerja diikutin, kayak ditemenin. Nah, gue tuh pengen Lu kayak pengen gitu. kayak gitu tuh? Pengen kayak gitu juga, kayak ngajak ke dunia gua, terus gue juga masuk ke dunia dia, gitu-gitu. Cuman kan kadang-kadang mencari itu kan agak susah ya. Kayak yang mau masuk ke dunia kita itu susah gitu. Ini gue mencoba merelatekan, kayak relate maksudnya gue sama bini gue dunianya beda banget nih. Dan butuh proses untuk nyambungin dan bisa nyaman. Dan lu apakah akan nyari si pendamping lu yang di circle yang kayak gitu, setidaknya paham, atau emang jomplang sekali kayak gue gitu? Sebenarnya apapun bang, kayak kan kita jodoh kan kita nggak ada yang tahu ya, ketemu di mana aja atau temannya siapa, kenalannya siapa atau dari Instagram gitu-gitu. Cuman karena mungkin gua ruang lingkupnya nggak terlalu luas, kayak gua di circle ini sih ketemunya sama inilah, gitu. Jadi mau nggak mau gitu. Kalau sebenarnya kalau bisa keluar mah pengen juga gue yang di luar circle sebenarnya. Jadi gue pengen tahu dunia dia juga gitu kan di luar itu. Cuman kayak mana dapatnya kan rata-rata deket-deketnya sama yang gitu. Iya berarti prefernya sebenarnya kalau bisa yang keluar, pengennya milih yang di luar lah ya daripada yang circle bener. sendiri. Karena itu agak bahaya ya kalau di dalam circle sendiri tuh. Iya. Bahayanya kenapa? Ada plus minusnya. Apa tuh? Ini menurut gue ya. Gue mencoba mengcover Firda biar gak keceplosan. Gue tuh takut kalau bintang tamunya dia tuh gue takut sebenarnya. Jadi gini, kalau menurut gue, ketika di circle-nya sama atau at least dia paham dengan pekerjaan kita, nggak repot tuh ngejelasin. Oke. Kayak harus syuting Iya. kayak gini, ketemu teman atau relasi yang begini segala macem. Kans untuk cemburunya tuh Tipis. kecil, tipis. Oke, ya benar. Tapi ketika beda kayak gue sama bini gue nih, makanya gue bilang butuh proses yang lumayan karena ngejelasinnya lumayan PR juga gitu loh. Apalagi kita mau cara masalah kerjaan, gitu. Nah, tergantung dari lu nih yang udah siap mau nikah gitu. Ya. Iya sih. Ya, gua sekarang tadi bilang kayak gua tuh sekarang deket-deketnya sama yang satu circle sebenarnya. Oke. Sama satu circle yang udah mengerti sebenarnya apa gua di dunia stand up gitu-gitu. Cuma masih kepentoknya adalah masalah ego itu sih kalau kata gua. Karena kayak ego gue tuh pengennya dia bareng-bareng gua, ayo kita saling. Ada juga ego dia di mana gue punya dunia gue sendiri. Nah kadang-kadang kayak gitu. Nah padahal tujuan gue juga mendekati orang-orang kayak gini ini nggak untuk ngambil dunianya sebenarnya. Gue pengen masuk juga, cuman mungkin dianya yang belum siap untuk dimasukin orang, mungkin gitu. Jadi kadang-kadang nggak ketemunya di situ tuh. Jadi masih kayak meraba-raba banget. Iya. Dengan kata lain, lu memilih nanti pasangan lu menjadi ibu rumah tangga tetap di karirnya. Karir gue mah terserah. Tapi lu pengen ditempelin terus. Iya, nah itu dia maksud gua kayak gue tuh nggak full 24 jam ke gua. Oke. Dan caranya pun nggak harus disamperin, nggak gitu. Dengan komunikasi. Nah makanya gue tuh selalu bermasalah kan soal di komunikasi itu biasanya. Contoh kayak misalkan gue tuh kadang-kadang pengennya aja gitu disemangatin saat itu. Ya udah kita kode gitu kayak aku lagi capek banget nih sampai mau nangis nih bikin materi begini-gini gitu. Gue tuh cuma pengen lu semangatin doang, cuma dengan ketik semangatin doang, nggak perlu yang kayak apa-apa sebenarnya. Nah kadang-kadang mikirnya
kenapa sih harus semua itu harus tentang lu gitu-gitu. Kadang-kadang berantemnya gara-gara itu. Padahal bukan gitu, cuman ya udah semangatin gitu. Kayak ya semangat gitu-gitu doang. Gue tuh pengennya. Dengan komunikasi yang lancar aja sebenarnya udah cukup sebenarnya gua. Nah, kalau dari sisi perempuan nih pengen tahu gue. Apa? Nyemangatin atau ngertiin. Ya itu makanya balik lagi ya, mungkin kalau kita ketemunya di inner circle kita yang udah paham dengan dunia kita atau satu dunia, itu jauh lebih mudah untuk bisa dapetin hal itunya. Iya. Karena at least dia tahu juga, beneran tahu lah keresahan kita, capeknya kayak gimana kerja di bidang itunya gitu kan. Untuk cocokologi buat ngerasa nyaman dan amannya tuh gampang, tapi kalau berbeda tuh kayak kita bilang capek aja tuh dia kayak iya, gue juga, iya kayak gue juga kerja capek kali, semua kerjaan capek kali, kayak enggak, gue gak lagi komparasi. Betul, tadi ya gitu maksud gue. Bukan komparasi gitu loh. Iya. Iya. Emang beneran saling ini. memberi, saling menerima gitu Iya, juga. Makanya kenapa bukannya kita biasanya nih, ini biasanya terutama di kita lah yang bekerja di industri entertainment itu sendiri, baik di depan ataupun di belakang layar, itu kadang merasa ketemunya di situ-situ lagi, ya kan, di satu dunia lagi. Bukan berarti kita nggak mau, kita tuh pengen banget. Gue kalau bisa jodohin ntar ini mah di luar aja deh, jangan satu gitu. Kan udah tahu juga busuk-busuknya kan. Cuma pada faktanya ternyata emang di sini yang jauh lebih kayaknya akan paham gue. Apalagi katanya kan jodoh itu jorok katanya kan. Kadang-kadang bisa ketemu di mana aja. Iya. Nah, apalagi kita udah berapa tahun di dunia kayak begini, kayak kemungkinannya besar nggak sih untuk ketemu jodohnya di dekat situ juga? Iya. Ya kan, kayak nggak sengaja atau di luar. Kayaknya gue nggak kepikiran udah bakal jodoh sama dia nih. Padahal gue ketemu terus, atau gue kayak nggak mungkin dah, kayak jaraknya jauh banget. Nah, oke, menarik nih. Kebayang nggak lo? Apa? Ketika yang memenuhi kriteria lo segala macam adalah komika juga. Kebayang sih. Gue udah kebayang kalau gue bakal jodoh sama Gugun Beke. Bukan. Yaudah ucap jakbar deh, ucap jakbar. Dia kan komik juga. Iya. Ya kebayang Ian Balita bisa deh. jadi. Masa gue ini sama Binbek. Nah itu iya sih, kemungkinan sih Bang, bisa jadi. Tapi pernah nggak deket sama komika juga gitu maksudnya banget ya? Untuk dekat kayak, kalau gue tuh dekatnya itu kayak kakak adik biasanya. Kayak kakak adik, kayak saling curhat segala macem. Terus juga dekat karena ada urusan kerjaan, biasanya gitu-gitu doang. Kalau untuk dekat seterusnya sih belum terlalu ya, tapi lagi. Gua agak-agak keganggu dengan istilah kakak adik nih, Teh. Enggak, maksudnya itu kayak kita tuh dulu dari Suca misalkan. Oh. Jadi kayak masih udah abang-abang banget, apalagi dia mantannya temen kayak gitu-gitu loh. Jadi saling-saling curhat aja sebenarnya. Dan emang di skena stand up sendiri juga emang berbeda sih dari siklus Abang-abangan ininya, stand up. komunitasnya tuh beda banget. Oh, berarti makanya gua garis bawahi abang adik segala macem, karena ya gua kan nggak tahu sama sekali nih skena kali seperti apa. Gua penikmat lah. Karena kalau yang di konten gue di YTD, abang adik tuh selalu ada indikasi gitu loh. Iya sih. Saya kayak nggak bisa dipacarin, ya udah jadi adik aja gitu. Tapi tetap dapat benefit. Benefitnya apapun. Iya, perhatian. Mikirnya jadi perekonomian. Enggak, kan gue mengatur bahasa yang baik gitu. Ya nggak Teh? Gue minta support tiba-tiba. Maksudnya gitu loh, ternyata memang kalau di stand up itu ketika emang abang ade emang saling support untuk memajuin karir bareng-bareng gitu ya. Oke. Ini biar paham dulu. Karena kalau komik kan biasanya kalau komik cowok dia bukan deketinnya komik juga tapi penonton. Oh iya, tuh Rata-ratanya kejadian. Kalau sesama komik takut spill kan. Dijadiin materi masalahnya. Nah, bahaya tuh. That's why gue nanya tadi seandainya pasangan lu komik. Masih juga. ada skat di situ kayak, ntar gue jadi materi kalau gue nyakitin nih gitu. Kadang kan. Iya. Saling ngecep duluan. Gitu jangan lah kayak gitu. Masih banyak penonton gitu. Oke. Nah, tadi itu tuh sesama komika. Berarti udah ada beberapa yang bisa lu prediksi lah ya. Sekarang mengandai lagi nih. Pasangan lu di luar itu semua. Kayak lu bilang, jodoh namanya jorok. Bukan namanya jorok. Itu kayak Jodoh kayak itu ya. kayak jorok lah, bisa ketemu di mana aja.
tiba-tiba lu lagi ngantri di ATM, kena Cewek, atlet balet ya kan. atlet balet, tapi pas pampres misalnya. Gimana Itu tuh? kan industri beda banget Iya tuh. iya 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 Nah, iya. persiapan apa yang lu susun Nah. biar nggak ada friksi-friksi gitu loh. Gue tuh lebih untungnya gue tuh punya jiwa kepo. Keponya gede banget gue. Gue kalau misalkan lagi suka sama cewek siapapun, gue tuh searching tuh sampai kalau entertain dari Wikipedia dah, apa tanggal ininya gitu. Untuk jadi bahan obrolan sebenarnya. Terus karir-karir. Kalau di luar misalkan entertain gitu, gue tuh cari tahu tuh gue tanya detail, emang kerjanya ngapain aja, gini. Gue tuh pengen masuk banget untuk mengerti gitu. Siapa tahu bisa sharing, maksud gue dapat ilmu, ada insight baru gitu kan. Nah untungnya itu, jadi ketika gue mungkin kalau ketemu orang, wah ini cocok nih, tapi dia kerja jauh banget nih, kayak untuk mengerti kerjaan gue juga kayaknya agak susah. Ayo kita saling, gue kepoin dia, siapa tahu dia mau juga tahu tentang gua atau gitu-gitu. Jadi untungnya punya sifat kepo itu tuh yang bisa ngebantu sih menurut gua, Bang. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga aja kan kalau di luar circle. Ya nggak apa-apa. Tapi lebih ke yang mana? Apanya? Komik atau non komiknya? Apanya? Oh, gua Prefernya deketin. sekarang. Prefernya sekarang. Nggak ada itunya sih. Gua jalanin doang sih, Fir, kalau gua. Apapun siapa yang deket gitu. Kalau nyaman ya udah. Gua aja pernah sama pengharum ruangan, gue nyaman gue ngerasanya kayak gue pacarin gue gitu terus katanya gitu ya udah Itu kayak GR terus ya. Ya per 5 menit, 10 menit gitu. Apa sih gitu. gitu nggak gue apapun bang Ya. apapun sebenarnya yang lagi deket ataupun ini kalau tujuannya emang benar-benar dia mau merit juga kan lebih bagus. Iya benar. Gue sekarang lebih bedanya adalah kalau gue dulu sama sekarang bang, gue lebih wanti-wanti. Jadi kayak gue deketin orang, kalau dia udah mengarahkan ke arah-arah mau berhubungan gak macem, gue udah wanti-wanti kayaknya target gue nikah tahun ini deh gitu. Untuk kalau dia pengen kan dia masih tetap lanjut, kalau enggak ya kan dia bisa sekat sendiri gitu. Oke. Bukannya untuk bikin ilfil lah, tapi kayak ya lo harus tahu tujuan gue beda nih. Gue udah mau serius banget nih. Iya kalau pacaran nggak apa-apa, cuman tujuannya nikah nih, bukan buat nyoba-nyoba gitu. Kadang kan gue kan bukan caplang ya, buat anak kok coba-coba ya kan. Jadi oh nggak bisa masuk kayak gitu ya. Tiba-tiba gitu. Ada pengaruh ruangan cuy. Aduh. Ini produser kok sering nongkrong sama komik gitu. Masuk terus. Dikit lagi ya. Nate. Apa? Kok nete? Bukan. Nate. Oh nate. Ate. Ya bang. Umur lu 30 nih. Nah 30. Kepala 3. Lu udah siap untuk nikah. Apa yang udah lu siapin? Kalau dari segi yang paling penting kan finansial ya. Iya, itu dia. Finansial alhamdulillah gua udah ngumpulin segala macam, nabung dan terus-terusan lah untuk kerja terus. Karena untungnya gua pas di merantau ini entah kenapa gua kalau diem aja tuh ngerasa bersalah sih. Kayak misalkan hari ini nggak ada job, tapi kalau nggak ngapa-ngapain kayak ngerasa bersalah, makanya gue nulis. Untuk bekerja terus itu harus ada tuh gue biar otaknya jalan terus kan. Takutnya kan karena kan di dunia kita ya Fir ya kayak kadang stuck. Iya. Udah nggak ada. Iya, writer's block. Oke lah kalau misalkan nggak laku. Kayak mana kalau misalkan pandemi lagi. Betul. Ya, coba deh kalau dipikirin kayak begitu kayak udah pasti kerjaan kagak ada, gue mau ngapain? Nah kalau kita udah siapin dengan nulis atau bikin konten kan masih bisa jalan. Nah maksud gue dari situ. Terus kerja keras gitu, finansial. Ada batasannya sih emang si dunia entertain ya. Maksudnya punya batasan umur lah. Ya, Ngerti ada kan? juga itu. Kayak bukan hanya dari segi usia, maksudnya umur tuh bukan usianya doang ya, tapi kayak yang tadi Momen bilang banget. Iya betul. Momen juga. Ketika lagi ada bisa ada banget, ketika lagi enggak ya bener-bener enggak banget Itu. yang kayak gitu. Iya, makanya yang kita lihat nih di TV atau di dunia entertainment itu ketika ada satu lagi laris tuh dihajar terus. Nah tuh. itu, Iya. benar-benar. Kayak Ate salah satunya tuh. Muncul mulu ya kan. Roasting doang mah ngomongin orang, tapi Padahal pengen nulis diri sendiri aja kayak nggak ada gue tentang gua. Tapi itu pekerjaan yang lumayan enak loh maksud gue ya. Ngomongin orang. Lu ngomongin orang, Tapi di depannya itu dapat duit gitu loh. Insert AdSense kah apa segala macam ya. Iya. Nah itu finansial gue siapin. Finansial, Kalau urusan mental tuh gue lagi berusaha banget nih sekarang. Mental tuh kan bener nggak sih bang kalau maksud gue tuh kayak butuh namanya toleransi antar pasangan ya kan. Kayak misalkan ada dari dia yang nggak gue suka tapi gue harus toleran itu untuk dia nggak ngerubah itu juga gitu karena memaksa kan. Nah gue juga lagi nyiapin mental itu kayak gue harus nerima orang yang nggak yang nggak gue suka banget dari dia ini apa gitu. Itu lagi gue
usahain banget tuh lawan-lawan terus tuh. Kadang-kadang kan nggak ketemu sih sama yang kita pengen gitu kadang-kadang. Nah, itu dia tuh. Apa? Yang kita tuh nggak ketemu bukan sama yang kita pengen, tapi yang kita butuhin. Nah itu. Itu benar, mempersiapkan mental untuk menerima sesuatu yang selama ini nggak pernah lihatin sama pacaran. Iya. Iya. Iya, kadang-kadang juga ada gitu juga ya, di pacaran nggak kelihatan banget yang kayak gitu ya. Misalnya, ini bukan cerita tentang gue ya, tapi ini berkaitan dengan Ate bilang, kayak bini gue tuh nggak masak. Ya gue terima, kayak dia kerja Senin sampai Jumat, ya Sabtu Minggu istirahatnya dia. Toh ada online segala macem. Cuman, ini baru kemarin juga jadi pembahasan sama teman-teman gue. Ada orang yang masih patriarki gitu lah, harus masak segala macam. Dan yang lu lakukan, mencoba untuk ngerti itu udah pas banget. Sama ini teh, lu harus siap. Apa tuh? Siapa bang? Bangun pagi dia keluar kamar mandi begini-begini. Ini digaruk pantat. Kemarin anggun banget gitu. Tapi bener nggak sih, ini gue nggak tahu ya, ini pertanyaan aja. Bener nggak sih kalau misalnya menjelang waktu pernikahan, menjelang waktu pernikahan, ini mungkin buat teman-teman udah pada nikah gitu ya. Itu pasangan lo akan menunjukkan sifat aslinya, baru benar-benar kebukanya terus tanpa kita sadar. Pasangan lu Kayak ujian. atau elunya? Iya, kitanya nih, kita sebagai pasangan nih gitu, mau kitanya mau dianya itu tuh jadi kebuka hal yang sama. Iya, benar. Kayak tiba-tiba ketahuan aja gitu. Busuk-busuknya. Sifat aslinya kebuka tanpa kita sadar. Itu kayak semacam ujian untuk lu masih beneran mau bertahan nggak? Itu bener nggak sih? Iya, dan sebelum dijawab ini minuman dan makanan dari Weekend Match. Gua ambil napas dulu. Iya bener. Weekend Match sih pansos enak banget. banget. Aku dimanjain banget tadi kayak cup gitu. Weekend Match emang keren. Teh, gua mau minum ini. Gua mau minum ntar nyembur. Weekend Match mantap. Ini bisa dimakan di sini, kita ada fan price, dikasih fan price, ada mini mantau juga. Wah, ada kopi gula aren. Oh, mantaunya ada filanya, Bang. Koneng-koneng enak. Flat tofu lagi? Bukan. Aduh. Udah lama banget itu flat tofu. Flamboyan. Iya, belum lagi. Jangan. Tahu nggak flat tofu? Enggak, aku bener nggak tahu. Tadi uya-kuya dibahas. Sama-sama di tofu juga. Sorry ya. Ada susu, ada coklat. Silakan Abang Ate. Tuh empuk banget tuh, bisa buat nyender. Nah, Weekend Match. Poin, kirim ke kosan gua ya. Nah gitu caranya. Bisa. Oh, bisa. Nanti Bisa. dibantu. Bang Ate, saya suka dengan kalian gitu. Bisa dibantu. Karena masalah support apapun lah. Iya. Keren Weekend Match. Dan harus dicobain juga mampir. Jadi sebenarnya pertanyaan ini jadinya ke gua dong, karena gue yang Iya, yang sudah makanya. pernah. Kan kalau posisinya di saat ini Mas Agung udah ini kan, maksudnya udah menikah. Sekarang Bang Ate itu lagi di posisi yang gua mau nikah. Gua kan yang kayak, apa sih pernikahan ini konsepnya gitu. Tapi emang benar teman-teman. Wah, langsung Ini ada di label nama Ustadz bawahnya ya. Seketika pindah bintang Pas tamu. dulu sama orang. Iya. Tante Bang, catat nih. Jadi memang menjelang pernikahan itu tuh banyak banget godaannya. Kayak Firda bilang, bisa jadi true-nya lu atau pasangan lu keluar atau pihak eksternal. Kalau gue pihak eksternal waktu itu. Nah, di situ tinggal dilihat seberapa siap mental lu dan komitmen lu untuk tetap ngejalanin. Jadi benar-benar harus jernih banget. Itu menjelang pernikahan tuh Ada aja. berantem mulu. Bukan masalah finansial, Bang. Oke. Ada beberapa. Jadi kasus-kasusnya teman-teman gua tuh ada yang finansial, ada yang tiba-tiba dari keluarganya gimana. Keluarga Itu biasanya. harus diobrolin juga Iya. tuh, apalagi ngomong adat. Nah, kita orang timur kayak orang Indonesia. Ada tuh menjadi lumayan inilah. Misalnya kayak lu Lampung ya, ketemu misalnya Batak. Batak atau Sumatera Barat, Minang gitu. Nah, atau Aceh, kita nggak tahu ada Iya. seperti apa. Nah, itu asal bener-bener diobrolin baik-baik banget kayak gimana. Nah, itu tadi Iya, juga benar. toleransi, ego segala macam. Nah, paling sering yang bikin hancur adalah eksternal, orang ketiga. Oh, justru eksternal, bukan internal di antara keduanya. Padahal sudah merencanakan atau Betul. itu tuh karena direncanakan menikah atau sudah menjalankan Udah menuju. sudah rencana untuk nikah. Kalau kasus gue ya, jadi emang udah plan untuk nikah segala macam, udah ketemu keluarga segala macam, lagi ngumpulin finansialnya. Di situnya alhamdulillah lancar, di sisi lainnya kena. Jadi ya waktu itu adalah orang yang datang, biasalah ngobrol, kok
gini ya gitu. Kok jadi bikin ragu ya gitu. Haha gitu. Gitu. Cuman ya itu tadi, kalau gue sih kebukanya ini mungkin dibilang mistik atau enggak segala macam. Di mimpi sih. Udah deket nih sama si cewek yang ini, baik lagi ya teman-teman, nanti diprotes lagi ceritanya, hostnya cerita. Enggak, ini karena sharing aja. Ada orang baru di kantor gua, ngobrol segala macem, karena gua orang yang supel juga, ngobrol, enak, mulai deket, mulai minta dianterin ke kosan, tapi gua masih jaga tuh, gua di depan aja, segala macem, mau pindah kosan, gua temenin, mulai goyang-goyang. Pindah agama ketemenin. Belum, belum, enggak dong, Itu siapa sih? sampai gue sama calon istri gue tuh berantem mulu. Dia nggak tahu masalah yang ini. Oke. Dan gue kebukanya pas di mimpi. Gue sama si cewek X ini, terus calon bini gue tuh di belakang. Gue cuman bilang kalau kamu bisa memperlakukan aku seperti dia, aku pilih kamu. Nah tuh cewek hilang. Oh. Wah, itu beda-beda ya. Ilham, inspirasi atau hidayah atau apapun itu beda-beda. iya. Nah gue di situ. Akhirnya baru udah. Kayaknya nggak bisa deh gitu Tapi ya. yang paling penting ketika ada distraksi dari orang lain, Ya. lunya jangan ngapa-ngapain. Alhamdulillahnya gua tidak kalap. Oke. Laki-laki ya. Iya. Gitu. Bukannya maksudnya laki-laki begitu ya, Pak. Tapi langsung nah, kayak Tapi gitu. gue bingung, nih kayak perempuan kan untuk masalah kayak gitu biasanya ya kita cuma bisa nunggu lah kasarnya Ya, gitu ya, kan. Cuma kayak ya udah lu kapan beneran mau iya atau enggaknya kasarnya gitu kan. Kalian tuh sebagai laki-laki gimana sih memutuskan sebuah kata pernikahan? Apakah karena emang ada banyak faktor kan? Ada yang karena emang udah kepentok usia, misalnya kayak teman-teman gue udah nikah nih apa, atau orang tua gue udah memaksakan atau apa, atau karena emang lo ngerasa sama dianya udah aman akhirnya kayak ya udah deh gue nabung terus gue kayak udah gue nggak mau kehilangan lo bener-bener ya, jadi kata kasarnya atas dasar cinta atau atas dasar eksternal kayak ya terlanjur DP. Oh ya, Dewi Persik. Betul. Kita kan nggak tahu ya, maksudnya ada faktor kayak ya udah keterpaksaan deh gue jadinya gitu, padahal gue nggak mau amat, gue juga nggak cinta amat, gue juga nggak ada tekanan dari kanan kiri, tapi karena ya DP, jadi ya, lagi udah gitu. jadi. Nah itu gimana bisa Bisa menghadapi? diretur lagi. Iya. Nah, Beda-beda sih sebenarnya kalau gua ngelihatnya kayak orang-orang kan alasan nikah tuh ada yang udah terlanjur pacaran lama. Ya kan, berapa tahun kayak udahlah dia yang paling ngerti gua, ada yang gitu. Tapi ada juga yang udah pacaran lama ternyata putus, dia sebulan pacaran sama yang baru malah nikah sama yang baru, ada juga. Mungkin dia nggak menemukan apa-apa dari pacaran lama ini kan. Ada juga gitu, temen gua ada yang kayak gitu. Terus ada juga ya kalau yang kayak gitu urusan DP gak macam ya udah urusan Itu udah resiko. resiko aja lah kalau itu ya. Gua nggak itu. Kalau dari gua sekarang lebih ke capek. Kalau gua capek bang, gua tuh pacaran tuh sering gitu, tujuannya selalu sama masalahnya, tujuan selalu sama untuk yang serius. Permasalahannya beda-beda tuh. Dulu tuh karena finansial belum mampu, akhirnya dia karena disuruh orang tuanya untuk nikah, gua belum siap, putus. Ada yang kayak gitu, ada yang nggak percaya dengan kerjaan gua, putus. Ada yang ini kayak sekarang finansial udah ada tapi saling nggak ngerti di sifat masing-masing, putus gitu-gitu. Nah kalau gue tuh lebih kecapek untuk pacarannya gitu. Iya. Sedangkan bisa dengan cara untuk menuju ke pernikahan kenal kan, dengan komit atau gimana gitu. Untuk nggak saling nyakitin lebih besar aja maksud gue. Kalau pacaran kan karena udah ngerasa memiliki, jadi pas putus tuh kayak galau lagi. Nah gue nggak mau lagi tuh ngelewatin hal-hal yang Capek galaunya sih. kayak tai gitu lah. Kayak mau ngapa-ngapain tuh susah. Apalagi kerjaan gue kan yang terus tiap hari ya. Harus punya mood yang bagus tuh. Apalagi Bener. kerjaan untuk menghibur kan. Iya. Moodnya tuh harus bagus banget. Pas ngerti kebayang-bayang hati nggak tenang tuh kayak gue tuh capek banget dengan hal-hal yang kayak gitu. Kayak ribut banget gitu. Sembari introspeksi sih sebenarnya. Kalau gue kan permasalahan yang kemarin baru gue putus tuh perkara emosi gue tuh kadang-kadang meledak-ledak karena capeknya gitu kan. Terus juga komunikasi nggak terlalu lancar, jadi kayaknya udah nggak dapet deh gitu kalau tapi gua. gue menarik tadi Bang Ante sempat bilang gue nggak mau ngerasain sakitnya. Bukannya emang lu ketika lu nikah juga lu akan ngerasain sakit ya, maksudnya ya lu bersiap jatuh cinta, lu harus siap juga dengan
segala konsekuensinya nggak sih? Kayak patah hatinya, sakit hatinya, kecewa, ataupun tidak sesuai ekspektasi lo dan segala macam, itu kan akan tetap aja. Nah itu yang gua kalau di pacaran, ketika kita udah sakit hati, kita masih gambling antara lanjut atau enggak kan. Iya. Jadi kita masih mikir ketika putus, emosi itu meledak-ledak. Karena kita mikir, putus gue bisa nyari yang lain. Ya. Tapi ketika menikah gue mikirnya, se-emosi-emosi gue pasti ketahan. Karena ya dia udah gue nikahin anjing, gue mau nyari siapa lagi gitu. Gitu itu yang gue pikir kayak, ya egonya jadi agak sedikit menurun tuh menurut gue. Jadi apalagi kalau misalkan kalau pacaran yang gue alamin, setiap pacaran berantem, ngilang satu sama lain, kita nggak tahu dia ada eksternal atau enggak. Kita jadi overthinking tuh. Sedangkan kalau pernikahan kan maksud gua, oke, gua cabut dulu nih dari rumah, gua pergi dulu sama teman gua untuk nenangin diri. Balik kan ketemu lagi gitu. Ya kan? Gitu kayak ketemu lagi atau mungkin dia tempat saya, gua tahu dia di mana. Nah, sedangkan kalau pacaran tuh dia di mana gua nggak tahu, gua mau ngepoin sosmednya dia nggak update atau apa gitu. Kalau istri kan kayak udah ya udah gua mau tenangin diri, nanti gua datang ke lu, ayo kita ngomong baik-baik. Nah, gitu gua. Udah ada hak milik lah kasarnya. Lebih ke sudah dipastikan kita tahu dia di mana lah maksud gua. Karena ada ikatan pernikahan itu kan, jadi dihormatin banget gitu maksud Makanya gua. sekarang kamu tuh mencari hubungannya ke arah sana dengan dasar capek untuk melewati fase-fase yang masing-masing. Salah satunya itu. karena capek. Dan ketika lo udah dapetin orangnya pun yang nantinya akan benar-benar jadi istri lo, ya lu juga udah siap. Siap. Sebenarnya siap aja Siap. dengan semua sakitnya. Gua nggak siapnya dengan yang itu, yang memudahkan hubungan. Gua nggak siapnya dengan itu aja kayak, ya gua udah capek, gua udah ini, tiba-tiba kemana-mana, Iya. tiba-tiba udah kemana-mana. Nah, ini menjadi krusial karena gue punya pengalaman juga aja. Maksudnya dengan kita udah mau kesana tapi kelarnya cuma perkara nggak bahagia yang menurut gue emang jaminannya apa gitu. Iya. Ngerti gak sih? Kayak lu kan gak bisa ngasih jaminan juga ke gue bahwa gue gak akan menderita juga after kita nikah. Benar. Cuman gue mau highlight sedikit yang lu sampein tadi Teh, tentang let's say ada satu kondisi ribut, gue cabut dulu sama teman-teman gue, nanti balik lagi. Gue dapat nasihat dari abang gue. Gimana tuh? Ketika sudah menikah nih, adik-adik, akan ketemu nanti masalah kayak gitu, lu berantem. Ya. Kalau dari nenek gua yang ke nyokap gua akhirnya ke gua juga, berantem itu di kamar aja. Oke. Satu, jangan ketahuan anak, apalagi orang tua. Jangan pernah ngadu orang tua. Yang kedua, ketika lagi berantem, jangan keluar rumah, paling jauh ke teras. Kenapa? Ketemu orang akan banyak tuh hal-hal yang bikin lu berpikir bercabang. Gitu-gitu. Jadi kayak insightnya banyak, Betul. jadi kehasut gitu ya. Kehasut. Dan untuk ngeredam emosi lu, malam lu lihat bini lu tidur. Di situ tuh pure-nya kelihatan. Akan kelihatan kasihan tadi udah gue marahin. Apa? Dan mungkin tuh bisa juga yang kayak lu tadi bilang, Fir. Ya tapi karena lu belum menikah ya. Harusnya kebahagiaan itu bukan lu bebankan ke orang lain. Mungkin bukan dengan cara bubar, tapi ya lu ngambil waktu dulu, habis itu ngobrol lagi. Iya. Ketika udah tenang kayak gitu. Beda jangan nangis dong. Enggak sih. Karena gue yang gituin dia kebetulan, bukan Tuh, makanya Fir, lu liatin dia tidur. kagak dong. Gue tadi mau nyusun kata-kata sih, jangan sampai dibilang nggak tidur. Iya. Diberesin. Kalau ngeliat istri tidur kayak kasihan. Enak, gitu. Tapi kalau tidurnya ada gini, Wah gitu dia. kan ada dia. Masih. Kok nggak kasihan malah? Tapi ini pengalaman gue ya teman-teman. Baik lagi. Netizen jangan dibilang hostnya cerita mulu, enggak, ini sharing aja. Gua agak kesel sedikit ya. Ketika pasangan kita tidur gitu ketahuan kalau dia lagi capek banget. Tapi kalau berantem tuh beda loh. Tidurnya tuh beda banget. Gitu. Kalau habis berantem ya, kayak egonya jadi turun banget. Iya. Sama terakhir yang buat udah nikah, ya nggak apa-apa ini pendidikan ya. Sex after fight itu seru. Oh, Kenapa jadi omu? ya seks abis MMA kan? Iya. Tapi bukan sama abang-abang yang kita Oh, lawan. beda. Iya kan fight. Makanya kalau pacaran nggak bisa ya kita ngeliatin pacar kita tidur ya. Makanya, Pak. Nggak boleh dong. Kan ke bapaknya dulu. Bapak, mau lihat dia tidur. Iya kan jangan dong. Nggak bisa. Harus nikah tuh berarti. Bisa, paling ditemenin bapaknya. Ayo sampai sini Sama aja. kok dia caranya tidur sama saya. Iya, lihat aja saya.
Oke. Iya sih. Benar-benar. Gue dapetin satu baru lagi tuh. Berarti kalau di pernikahan berantem tuh kalau bisa di kamar aja gitu ya. Iya. Kayak berdua aja gitu ya. Iya. Tapi gue nggak tahu kenapa sih ya. Gue nggak tahu ya. Ini pola pikir gue aja. Kayaknya cowok itu bisa segitu kekanak-kanakannya hanya di depan pasangannya menurut gue ya. Iya. Itu betul, kayak di depan kita nih, di depan pasangan, di depan perempuan lu bisa jadi kayak anak-anak banget. Tapi gue tuh percaya kalaupun lu keluar, gue tuh tahu limit lu di mana untuk nggak akan ngebuka itu sebenarnya. Tapi emang pengen butuh udara aja, ngerti gak sih gitu. Dan itu emang boys will be boys aja sebenarnya. Gue di luar tuh kayak, sosok ambil ini sama papa gitu. Iya. Emang gitu. Sering ya. Jadi Enggak ketika apa ya pijitin yang gitu. Nah, Iya, betul. Jadi ketika kita emang sebenarnya berantem, tadi gue agak sedikit mau bukan revisi ya, kayak menyuarakan lah pendapat gue gitu. Ketika orang bilang ya berantem tuh di rumah aja, iya benar sama guanya. Iya. Di luar lu jangan cerita, maksudnya gitu. Nah. Tapi lu tetap boleh keluar. Gue kayak, ya sebenarnya nggak apa-apa juga lagi lu mau keluar aja karena gue tahu. Yang penting betul. nggak ceritanya yang nggak keluar Iya, ya. karena gini, karena gue yakin gue tahu betul laki-laki lebih bisa ngebimbing atau ngejaga ininya dia, karena itu akan menyentuh egonya dia kan. Ada pride lah di tengah-tengahnya untuk kayak, kalau gue cerita kayak gini ntar gue dikira lemah kayak gini. Pasti ada poin-poin kayak gitunya. Benar, itu relate tuh gue tuh. Kecuali emang sudah seakrab itu, dan pastinya kan kita tahu juga kan dia keluarnya sama siapa kan. Gak mungkin langsung asal semena-mena dia, gue bisa datang sama lo, gue cabut dulu ya keluar, ketemu temen-temen, terus dia langsung dengan gampang langsung blast, gue berantem nih sama bini gue. Kayaknya nggak kayak gitu laki-laki itu sebenarnya. Ya baik lagi, ini agree to disagree. Iya betul. Kalau mungkin setiap orang juga berbeda-beda. Kalau di gue dan gue mengalami, memang beneran nggak ketemu orang. Paling jauh itu teras. Makanya ada tuh konten-konten TikTok tuh bapak-bapaknya di teras minum kopi doang, banyak yang direnungin. Iya benar. Kayak gitu maksudnya biar dia tenang secara emosional juga. Takutnya ketemu orang yang namanya ada gejolak AP, takutnya kebablasan. Walaupun bukan orang. Gini deh, banyak banget atau gini di akun gue sendiri banyak banget follower gue yang cerita padahal gue stranger buat mereka. Iya. Nah di real life bisa aja kejadian kan. Orang curhat sama tukang cukur. Ada tuh. Apa? Itu yang iya dihindari sih. kayak gitu-gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika berantemnya jangan yang pas lagi emosi memuncak. Capek ngomong-ngomong, keluar dedar, enggak. Tapi kayak udah kayaknya udah panas nih. Udah deh, aku keluar bentar deh. Jadi keluarnya pun jangan ninggalkan kesan yang wah gimana gitu. Saran gua gitu. Nah itu yang makanya gue tuh mikirnya, emang gue tuh belum pernah ngerasain bang. Cuma dari yang kayak gue pikirin, kalau menikah itu lebih baik dari pacaran. Kenapa? Karena dari segi berantemnya pun aja udah, misalnya udah panas nih aku keluar dulu. Kita nggak tahu dia mau ngapain. Ya. Dia entah cerita ke temennya atau apa, telepon betul. macam. Tapi kalau di pernikahan tuh entah kenapa kayak gue ngerasa pasti ada yang dijaga ya, dijaga rahasianya gitu. Betul, setuju. Jadi pas kita keluar beneran introspeksi itu sendiri, nggak bareng temen. Karena kebanyakan orang kan gue introspeksi dulu, tapi dia pergi sama teman-teman. Kapan lo ada waktu sendiri untuk berpikir? Exactly. Sedangkan pikiran teman lo yang udah nyampur-nyampur atau teman lo yang udah bikin nyaman akhirnya ngedistract untuk lo mikirin ini. Betul. Jadi nggak ada yang diintrospeksi kadang-kadang. Nah, gue mikirnya gitu. Kayak gue mikir pernikahan sih yang bikin gue untuk bahagianya sekarang ini tujuannya gitu. Berarti lu secara segala lini udah siap lah ya? Iya gue. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung ke nomor ini. Nanti kita akan bikin satu sesi untuk ngobrol dengan Ate. Oke, terima kasih. Kalau bisa yang cabi-cabi terus agak. Iya. Nggak bisa. Pak Abil cabi tuh. Kamera. Udah ada mennya lagi. Kameramen. Cowok berarti kan. Ya kali mau tetap dicoba kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Kita kan nawarin aja loh. Bininya di belakang langsung coba aja. Q&A. Oh iya, Wah. kemarin itu kita sempat bikin Q&A juga di di Instagram. Aku tuh karena ini menjadi bener-bener pertanyaan aku beneran banget juga kak, banget ya. Aku nanya kepada orang-orang seperti ini. Boleh cicip ya? Boleh dong. Sebenarnya apa sih yang menjadi standarisasi yang baik untuk sebuah pernikahan? Ya kayak iya, maksudnya gue tahu semua orang tuh beda-beda, ya gue tahu itu, maksudnya bukan itunya yang gue incar, maksudnya kayak kan ya kalian tuh laki-laki atau ya kalian tuh perempuan, pasti kan ada kayak ya at least dia begininya lah, ya at least dia begitunya lah gitu kan, pasti ada lah hal-hal kayak gitunya.
Coba kalau dari kalian dulu deh. As a laki-laki ya, ini berdua digabungin. Yang diharapin dulu deh. Iya. Nanti kalau gue dari pengalaman gue nih. Iya. Oh yang gua harapin standarisasi. Enggak tuh. Apa ya? Iya. Kalau ditanya kayak gitu baru bingung tuh gua. Standarisasi untuk jadi istri itu apa? Komunikasi yang baik sih sebenarnya. Karena mungkin dari pengalaman sebelumnya gua selalu bermasalah soal komunikasi dan meredam emosi. Nah, oh iya ini penenang. Kalau gua standarisasinya dia bisa jadi penenang gua. Nggak memaksakan untuk menenangkan gua terus, cuman seenggaknya ada kans di mana gue ngelihat dia aja yang kata lu tadi, gue ngelihat dia aja bisa tenang gitu. Dari perilaku dia juga bikin gue tenang, dari cara dia memperlakukan gue atau dari kegiatan dia pun bikin gue tenang, itu udah cukup sih menurut gue. Yang ya penenang, kalau gue kan emosi itu harus diredam ya, karena kalau ya bisa redam sendiri, cuman kalau bantuan orang tuh kayaknya lebih cepat gitu. Betul. Itu kadang-kadang gua posisinya kalau lagi emosi, dia juga lagi emosi, kadang-kadang berat meledak gitu. Kadang gue emosi, dia mulai ini, cuman dia nggak menenangkan juga, kayak sama aja gitu. Akhirnya dia terasa tersakiti karena emosi gua, padahal gue bukan untuk emosinya nyalurin ke lu, bukan, gue cuma pengen ditenangin gitu. Kadang-kadang kayak gitu doang. Standarisasi gue berarti menjadi penenang yang baik aja sih. Jadi begitu teman-teman. Makin tahu ya. Jadi yang suka nenangin buaya, gitu bisa. Sebenarnya episode kali ini emang diperuntukkan untuk orang yang mungkin lagi deket sama Bang Ate atau mau deket sama Bang Ate lain lah. Iya. Astaga. Memang kita Awas fasilitasi mulutmu ya. Lanjut tadi konsepnya beda loh, Teh. Apa tuh beda? Coba dia doang Teh gitu langsung dijorokin. Nah ini banyak banget juga emang soalnya yang memberi masukan atau memberi respon yang mereka lah. Ada yang bilang menikahlah jika sama-sama udah tahu betul konsekuensi dan resiko dari menikah itu sendiri. Berarti kan ya goalsnya nggak hanya di cowoknya doang nih, harus dua-duanya bener-bener udah paham betul. Mungkin ada salah satunya dari situ. Kalau komunikasi kita sepakat lah ya bahwa hubungan mau pacaran, mau sampai ke nikah atau mau cuma sekedar FWB segala macam, itu komunikasi itu menjadi hal yang penting kan. Betul. Terus sepakat untuk semua hal. Apakah iya? Enggak Kayaknya jelas. gua enggak deh. Enggak sih. kalau itu enggak. Semua hal. Kalau semuanya sama, impact-nya bahaya juga. Dulu ada tuh, gue lupa di mana. Ada satu cerita pasang udah tua, udah berpuluh tahun bersama, akhirnya cerai karena mereka semuanya sama. Jadi flat datar. Iya, jadi musiknya. Oh iya. Kayak, kita adem-adem ayam banget. Sampai anak-anaknya bilang, kenapa kalian ini nggak pernah berantem? That's why. Tapi nggak tahu ya, berantemnya bukan yang Monoton, bosen apa enggak. Mesti ada lah beberapa ininya gitu loh. Ya. Ada juga kekompakan dalam mendahulukan, yang penting kekompakan yang didahulukan ketimbang gengsi, poinnya gitu. Oh ya. Ada yang kayak gitu. Nanti sebenarnya aku ada pertanyaan tersendiri kepada kalian berdua ya. Aduh. Nanti aja tapi terakhir. Dia dong kan ini narsum dia. Enggak, bener. Ini sebenarnya lebih ke arah gua aja kepo sih gitu. Salah satunya mentalnya harus matang dan dipersiapkan. Terus kebanyakan sih bener yang tadi kayak kamu bilang bahwa finansial itu udah harus, itu menjadi hal yang paling penting, komunikasi. Terus ada juga yang dari segi harus terpenuhinya fetish. Ada. Ada. Karena itu mungkin juga cukup jadi hal yang Gue setuju juga kalau itu. Betul. Gua Dan setuju itu juga. bisa dikomunikasikan. Nah itu. Betul. Nah, ini boleh lanjut ke Ya, sini. boleh. Ini Teh, kita kan bikin pertanyaan juga di Halo Hati, jawaban yang masuk tuh 237 ya. Padahal di sini cuma 5. Follow dong @halohahati. Halo Hahati. Yes, ya. Kasihan nih. Oke, ini ada sekian pertanyaan yang mana cuma 5. Ada 3 yang gue highlight. Ate ada target buat nikah? Nggak ada dong. Terus gimana sih wedding dream-nya? Wedding dream. Gimana lu pengennya tuh? Itu dulu satu. Oh jauh langsung. Gue sebenarnya tuh nggak terlalu mikirin itu awalnya. Cuman kok lama-kelamaan seru ya ngelihat orang-orang nikah yang di outdoor, taman, gitu-gitu. Taman Suropati gitu.
Lawang sih lebih ke taman. Taman Iya, we. taman surga. Apa sih kayak yang di Ya, film-film ya. itu Ya, yang masih apalagi kalau itu garden backgroundnya party gitu laut ya. gak mati. Nah, gue tuh suka yang outdoor gitu, kayak ketiup angin banget. Itu untuk resepsinya mungkin ya. Kalau akadnya tetap di masjid lah pasti yang. Tapi wedding dream gue tuh ya itu, gue pengen yang eksklusif lah untuk teman-teman deket atau teman-teman yang kenal-kenal aja. Kalau yang saudara-saudara mungkin nanti punya acara sendiri. Oh, baru Gue pengen wedding dream gue untuk sama dia tuh berdua tuh sama teman-teman deket, terus bridesmaid segala macemnya tuh benerannya udah kita aja yuk pesta bareng gitu. Kalau untuk resepsi kan ego orang tua pasti ada dong. Ya. Mau gudang-gudang pejabat pasti ada dong. Walaupun pejabatnya siapa anak ini? Pak Lurah? Hah? Ya, Pak pejabat. Lurah kan gitu. Makanya. Itu oke, itu udah jawab ya. Terus mau ngumpulin duit yang banyak dulu buat ngajak cewek nikah, atau mau cari cewek yang terima apa adanya dengan biaya nikah seadanya? Ngumpulin duit dulu apa? Ngumpulin Lu duit ngumpulin dulu duit baru dulu nikah. banyak nih, baru Baru lu nikah. nikah, atau gue kayak gini, lu mau nikah nggak? Karena lagi udah berjalan, gue ngumpulin duit dulu baru nikah. Karena sebagai bentuk tanggung jawab lo. Satu, gue punya masa lalu yang dulunya gue tuh ditinggal nikah perkara finansial bang. Hitunglah ini balas dendam, tapi ini balas dendam positif dong, betul. bener Iya, dong. iya, iya. Gue bekerja keras terus. Ini gue bisa kok untuk nikahin orang dengan cara gue. Karena dulu mau dibantu om gue, gak macam gue nggak mau tuh ngutang-ngutang gitu. Maunya gue sendiri. Berhubung lagi ada jalan rezekinya, maksud gue kayak itu kalau bisa sendiri dan harus ngumpulin terus karena harus sisa dong Iya. untuk menjalani hidupnya gitu. Gue kan nggak tahu kedepannya bakal gimana. Nah terus juga kalau bisa sih sebelum menikah atau awal-awal nikah bisa usaha-usaha lain selain yang Sekarang utama biar terus berjalan terus aja perekonomiannya gitu. Dan lagi berusaha sekarang tuh lagi targetnya rumah dulu Oh, rumah. gitu. Walaupun ya kalau nggak nikah dulu baru rumah juga nggak masalah menurut gua. Kayak, yang penting ada target gitu hidupnya bang. Karena tuh lagi rame juga di TikTok tuh. Apa? Iya. Nyewa rumah dulu atau beli rumah. Oh, kalau itu mah untuk nyewa untuk beli mah terserah. Yang penting kan ada tempat tinggal. Beda Gitu. kalau udah ada 2M sekarang beli. Ini kan masih N ya, bukan Belum nyampe ke M Belum dulu. nyampe ke M. Nah, masih N. Bentar lagi O. Ini golongan darah. Definisi nikah selain karena ibadah apa bang? Nah. Ini menurut lo sendiri. Gue tuh selalu percaya kata-kata yang kayak teman hidup ya. Nah, gue selama ini kan kalau berteman tuh nggak ada sahabat gue tuh bang. Nggak pernah gue punya sahabat. Kayak teman dekatnya dekat aja gitu, tapi nggak benar-benar sahabat gak macem. Nah, gue tuh pengen ngerasain bisa jadi teman, istri, sahabat, yang ya udahlah kita mau apa kamu kayak misalkan dia suka apa kayak konser misalkan gue bisa tuh nemenin dia konser walaupun dari guanya pun nggak terlalu hobi tapi kan namanya itu kayak teman hidup ya kita harus menemani terus gitu. Nah itu sih kayak definisinya terlalu ini ya Enggak, tapi benar. itu benar. Gue ini nggak pede. Kemarin gue Ya kan orang beda-beda. Oh iya, teman hidup teman pokoknya teman hidup. kemarin itu gue dapat konten di TikTok gitu sebuah hubungan yang fantastis lah. Gue lupa redaksi seperti apa. Yang pertama, lu sama pasangan lu bisa main kayak bocah. Playing like a children. Bener-bener ya, wah seru-seruan banget tuh. Seru deh itu. Yang kedua, lu ngobrol tuh kayak sama sahabat. Udah bener-bener lepas, bener-bener jujur sekarang. Ketiga, anu-anuan seperti singa. Oke. Jadi benar-benar membara, benar-benar yang gimana banget. Gairahnya ada gitu. Ketika ketiganya ketemu, lu udah nemu pasangan yang oke banget. Kayak gue tuh kalau terakhir gue pacaran beberapa ya, gue tuh selalu nanya Yang setiap. ketiganya ini. Enggak dong. enggak ya? Kalau tiga itu dari Kita kan langsung trial. Nggak itu perlu kan nanya. dari zaman SMP. Nah, enggak ya? Enggak ya? Ya, maksudnya gue tuh selalu bertanya setiap momen-momen aja kayak seru nggak sih sama aku gitu. Iya, iya. Gue selalu nanya gitu, bukan karena insecure ya, lebih ke gue mau tahu lu tuh gue tuh termasuk temen yang asik nggak sih untuk jadi temen gitu kayak seru nggak sama aku. Mungkin ada ego kita membandingkan sama temennya, dibanding kamu nongkrong sama teman kamu gimana. Kalau sama teman aku ngabisin energi atau apa gitu, kalau sama kamu tuh ya slow gitu. Ya udah oke gitu kayak makin pede gitu. Jadi gue tuh selalu validasi, lu seru nggak sih sama gue gitu. Seru nggak sih, nggak cuma pacaran doang kan ini, kayak cuma ketawa, ngejokes, marah-marahin orang di jalan gitu. Iya Tolong Bang. lewat, Kayak sering nih kayak lagi ngobrol gini, terus ada orang lewat kita dubbing. Aduh. Sering banget. Aku gatel nih pantat aku yang gitu. Kayak gitu kayak seru-seruan aja. Padahal bisa jadi orang itu juga dubbing kita. Iya. Apa sih dua duduk-duduk doang gitu kan. Berarti buat yang mau deketin Ate,
basic lu harus bisa jadi dubber ya. Terus Sampai voice over ya. bener dong. Ya, jadi Iya bisa. sih. Iya sih, kesimpulannya sangat menarik ya. Di akhirnya ini dari sekian panjang kita ngobrol. Ate, lu mau ada apa nih? Apanya? Kegiatan atau show? Oh, kemarin udah. Oh, kemarin show. udah lewat ya. Yang roasting Next. lah. Nextnya gue tuh pengen bikin lagi, tapi agak lama lah nanti. Terus special show sih bang. Special Special show. Nah, gue niatnya special show setelah nikah malah. Oh, biar punya materi enggak? Salah satunya. Ya kan siapa tahu ada tambah-tambahan. Iya, betul. Kan biasanya komik-komik gitu sih. Iya. Ya kan? Udah nikah langsung tentang anak istri semua ya kan. Nah enggak, maksud gua setelah nikah biar plong aja gitu. Gua udah menjalankan. Oke. Ini nih tahap-tahap hidup nih. Zaman nikah tinggal kematian aja kan sisanya. Betul. Udah kayak makin luas aja gitu Siap. materinya. Sebenarnya ini banyak juga yang cerita, tapi kayaknya cerita-cerita dari kalian nggak bisa kita sampaikan dulu di sini. Tapi akan Banyak kita banget respon. soalnya. Iya, lumayan banyak yang bener-bener bercerita ya. Kalau tadi kan cuma karena Iya. gue nanyanya cuma sepenggal itu, karena kan gue abis itu bikin story lagi. Gue bilang boleh kayak tolong ceritain dong sudut pandang ataupun berdasarkan pengalaman lo pribadi yang udah pada nikah itu sebenarnya gimana pernikahan itu, terus balik story ini, dan banyak banget ternyata yang ngasih cerita tentang pengalamannya mereka atau kayak ketakutan mereka akan pernikahan, kekhawatirannya dan segala macam tuh banyak banget. Cuma akan dijawab di Instagram Halo Hati, jadi jangan lupa di follow Instagramnya Halo Hati. Itu pertama, jangan lupa juga follow Instagram aku. Instagram Mas Novel dan Instagram Bang Ate juga ada di bawah sini akan Sama ditulis. Blue Media dong. Ya, terutama juga Instagramnya Blue Media. Jangan lupa di follow, terus channel YouTube di subscribe. Iya, subscribe. Karena banyak konten yang seru, guys. Ya, selain Halo Hati ada banyak banget yang lain-lainnya yang masih bisa kalian nikmatin di sana. Semuanya lengkap deh, lu mau nyari apa aja ada di Blue Media. Tenang aja. Bentar lagi katanya belum mau bikin konten tentang ini mensiasati mata elang gitu. Ya. Bisa itu, ada itu khusus itu. Sudah, anjing ngomong apa nih orang? Iya, kayak ya. itu Aduh, kemana bahaya. suaranya? Oke, thank you juga buat Alter Studio yang udah ngasih kita tempat. Thank you sama Weekend Match, makanannya mantep-mantep. Ya. Oke? Jangan lupa di follow Instagramnya semua. Terima kasih Bang Ate. Ate, sehat-sehat ya. Terima kasih, sampai bertemu di episode berikutnya. Woi, gue udah lapar, woi, makan udah. Ada apa nih? Bebe. Wih,